Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu state management, diff, check, mode, dan independent. Nah, ini ada di lab 12. Di sini ada pre-exercise-nya, yaitu memastikan terdapat file inventory YAML, lalu jalankan model Ving melalui Ansible untuk grup A. Lalu ada exercise 1, yaitu menambahkan VLAN. Exercise kedua, menjalankan check mode dan diff mode. Nah, yaitu update nih, VLAN add YAML. Lalu exercise ketiga itu observasi independensi, yaitu jalankan lagi playbook add VLAN YAML untuk kedua kalinya. Lalu exercise yang keempat yaitu konfigurasi interface dengan parents. Nah, ini buat playbook interface config YAML. Oke, langsung saja di sini kita buka pinetnya. Kita masuk ke Dockernya. Oke, kita ls terlebih dahulu untuk lihat. Oke, sepertinya saya taruhnya di Ansible Lab 11 ya. Oke, kita masuk aja ke cd Ansible Lab 11. Kita coba ls. Nah, ya ada di sini. Baik, langsung saja. Jadi secara garis besarnya ya, di file yang dipakai di lab ini tuh adalah inventory YAML, yaitu untuk mendefinisikan target, device, dan grouping. Lalu ada VLAN add YAML itu untuk konfigurasi VLAN-nya. Lalu ada interface config YAML itu untuk konfigurasi interface. Lalu jadi secara alurnya tuh kita buat atau kita mulai dari inventory, lalu jalankan playbook VLAN, lalu verifikasi hasilnya, lalu uji cek mode plus diff-nya itu, lalu lanjut ke playbook interface dan verifikasi. Oke, yang pertama kita mulai dari inventory YAML dulu nih. Di sini kita coba cek dari inventory YAML-nya ya. Cat inventory YAML. Nah, isinya tuh apa? Nah, di sini ada sub switches, lalu ada routernya. Oke. Jadi inventory ini fungsinya itu untuk memberitahu Ansible perangkat mana yang akan dikelola dan masuk grup apa gitu. Nah, di lab ini awalnya tuh diminta untuk membuat grup sub-switches berisi switch yang akan dikonfigurasi dulu. Nah, misalnya S1 dan S2. Dan pastikan sub-switch itu sudah ada dan host-hostnya ini sudah terdaftar. Lalu nanti di langkah berikutnya itu kita juga punya grup switches yang untuk target yang lebih luas. Selanjutnya kita akan jelaskan VLAN add YAML. Di sini kita lihat dulu ya. Ini kita clear dulu ya. Kita bersihkan, lalu cat VLAN add YAML. Nah, ini adalah hasilnya dari VLAN add YAML. Nah, jadi di playbook ini itu yaitu host sub switches, itu artinya playbook ini akan dijalankan ke switch yang ada di grup sub switches. Nah, lalu getter fact
no itu karena tidak butuh fake untuk lab ini. Lalu teksnya di sini menggunakan Cisco iOS untuk mengirim konfigurasi ke Cisco iOS-nya. Nah, bagian yang pentingnya yaitu parents. Itu artinya Ansible ini masuk ke mode konfigurasi VLAN 400. Lalu bagian pentingnya lagi yaitu lines. Nah, baik di sini kita coba ngerunning eh playbook VLAN untuk pertama kali dengan mode normal. Nah, di sini kita tulis Ansible playbook min I inventory YAML VLAN add YAML. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini kita tunggu dia berjalan. Oke, bentar ya. Nah, jadi di output Ansible ini statusnya itu change. Change itu berarti perangkat ini mengalami perubahan konfigurasi karena sebelumnya VLAN 400 ini belum ada atau belum sesuai. Nah, sekarang kita buktikan langsung di switch. Kita tulis perintah, bentar ya, kita cek di S1 aja. Kita ini show VLAN brief. Nah, di sini sudah muncul yaitu VLAN 400-nya. Baik, sini kita ke Docker lagi. Selanjutnya itu kita akan update playbooknya di VLAN add YAML yang diubah hanya bagian hostnya. Oke, kita coba ya. Nah, clear dulu. Clear nano VLAN. Ini status. Kok status? VLAN apa tadi? VLAN add. Kok status ya? Add YAML. Kita masuk. Nah, ini di sini yang tadinya sub switches ini kita ubah menjadi host switches saja. Ini kita hapus. Oke. Nah, ini setelah kita simpan yaitu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Jadi tujuannya itu supaya playbook ini tidak cuma jalan untuk sub switches saja, tapi ke seluruh switch dalam grup switches itu. Ini kita clear. Oke. Selanjutnya kita jalankan playbook yang sama pakai check mode dan diff. Nah, di sini kita tulis perintahnya Ansible playbook min I inventory VLAN add YAML lalu min cek spasi min diff. Lalu kita enter. Nah, di sini jadi penjelasannya itu check-in itu mode simulasi Ansible untuk ngecek apa yang akan berubah, tetapi idealnya tidak benar-benar menerapkan konfigurasi. Lalu bagian min diff itu untuk menampilkan perbedaan konfigurasi sebelum dan sesudah. Jika kita tuh bisa lihat
bagian mana yang akan berubah seperti itu. Nah, jadi eh, di environment saya nih output oke. Selanjutnya di sini kita akan ngerunning normal lagi. Setelah cek mode, sekarang jalankan lagi versi normal supaya konfigurasi ini benar-benar diterapkan ke semua switch pada grup switches itu. Sini kita clear dulu aja. Kita masuk ke Ansible. Ini apa ini? Oke, kita kita bikin aja ya. Ansible playbook min I inventory YAML VLAN add YAML. Oke, lalu kita enter. Nah, sini kita tunggu lagi. Nah, lalu di sini saya bisa verifikasi lagi di switch dengan show VLAN brief untuk memastikan VLAN status ini ada. Oke, dia ternyata ngebug ya Dockernya, pinetnya, terminalnya. Oke, tapi di sini kelihatan ya. Oke, kita coba di sini. Kita lihat lagi. Oke, ada ya. Nah, lalu kita lihat sini, kita clear aja. Oke, kita lihat cat interface. Di sini kita lihat yang cat interface config YAML ya. Config YAML. Oke, nah ini adalah hasilnya. Nah, tujuan dari playbook ini itu untuk mengkonfigurasi interface memakai konsep apa? Konsep parents. Nah, jadi host itu artinya dijalankan ke semua switch pada grup switches. Lalu modul yang dipakai itu tetap Cisco IOS. Nah, bagian penting itu bagian parents yang artinya Ansible ini masuk ke mode interface Ethernet 0/1 gitu. Lalu lines yang artinya kita lihat deskripsi interface-nya tersebut. Oke, kita sudah lihat ya. Di sini biar agak tidak ngebug kita keluar. Kita masuk lagi. Oke, di sini kita coba ngerunning interface config YAML ya. Ansible check playbook min I inventory interface config YAML. Oke, lalu kita enter. Oke, ternyata dia sama aja ya. Nah, jika selesai diverifikasi di switch dengan ini, kita coba ya verifikasi di switch dulu. Oke. Show running config interface Ethernet 0/1. Oke, nih. Nah, di sini tuh hasilnya
Kalau kalau output Ansible ini menunjukkan change itu artinya konfigurasi itu baru saja diterapkan. Kalau di running ulang biasanya akan jadi oke dan sudah sesuai. Baik, sekian saja penjelasan saya mengenai lab 12 yaitu state management, div check mode dan idempotent. Kita eh, sudah membuat inventory dan grouping perangkat, lalu menjalankan VLAN add YAML untuk VLAN 400, lalu mencoba cek div-nya dan menjalankan interface config-nya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.